Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Yana Mulyana dari kelompok 1. Saya ingin mempresentasikan UAS pengantar manajemen rantai pasok yang berjudul Analisis Penerapan Supply Chain Management untuk menentukan pemasok yang efektif. Studi kasus industri kerajinan tangan PTHM. Berikut kelompok saya atau kelompok 1, yaitu yang pertama Yuliani, yang kedua Fadia Kumala Dewi, yang ketiga Mita Yana Mulyana, yang keempat Jayanti Septiana, yang kelima Trisni Novita Ugo, yang kelima Eksi Firmansyah, yang keenam Windy Baut, yang ketujuh Ahmad Ikhwan, yang kedelapan Devin Grace Samu, yang kesembilan Andri Sehat. Kita lanjut ke materi ya Pak. Latar belakang, persaingan yang semakin ketat dalam dunia industri kerajinan tangan pada era globalisasi seperti sekarang ini menjadi pemicu bagi banyak perusahaan untuk menggali potensi yang dimiliki, serta mengidentifikasi faktor kesuksesan dalam memenangkan persaingan yang semakin kompetitif, lebih berkualitas dan lebih cepat dibandingkan dengan persaingan bisnisnya. Untuk mencapai ketiga aspek tersebut, perusahaan memerlukan peran semua pihak mulai dari hulu sampai hilir, yang terdiri dari supplier, pabrik, jaringan, distribusi, maupun jasa-jasa logistik secara integratif, koordinatif, dan kolaboratif. Dari proses pemasok bahan baku sampai produk diterima oleh konsumen. Produk yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen dalam hal ini adalah kombinasi produk, barang dan jasa. Keberhasilan perusahaan dalam memberikan produk terbaik kepada konsumen meliputi kombinasi di antara kedua, yaitu yang pertama menciptakan produk yang lebih murah, yang kedua lebih berkualitas, dan mengirimkannya tepat waktu. Untuk mewujudkan hal tersebut dan memberikan kepuasan kepada konsumen, maka setiap perusahaan berusaha secara optimal untuk menggunakan seluruh kemajuan yang dimiliki untuk memberikan nilai tambahan terhadap produk yang dihasilkan. Dengan supply chain management atau SCM, proses pemenuhan kebutuhan konsumen bisa menjadi lebih efektif dan efisien. SCM atau supply chain management, jika dikelola secara efektif, akan mampu menciptakan keseimbangan terbaik antara kecepatan respon dengan efisiensi yang merupakan kunci daya saing di pasar. Dalam rantai pasok, distribusi yang optimal akan menjadi kunci dari keberhasilan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, karena secara langsung proses distribusi akan berdampak pada biaya supply chain dan konsumen. Pihak yang terlibat dalam supply chain ini tidak hanya produk dan supplier saja, tetapi juga termasuk transportasi, warehouse, retail, dan pelanggan. Sehingga produsen harus mempertimbangkan keberadaan dan pemilihan setiap entitas yang ada dalam supply chain. PTHM adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, yaitu industri kerajinan tangan serat alam. Dalam kegiatan produksinya, PTHM tidak lepas dari kegiatan supply chain. Adapun kegiatan mencakup seluruh kegiatan aliran bahan baku sampai produk diterima oleh konsumen. Salah satu permasalahan yang ada di perusahaan itu yaitu perusahaan yang terkait dengan pemilihan pemasok yang efektif. Pengiriman bahan baku maupun produk sampai ke konsumen, pengelolaan persediaan secara konvensional menyebabkan kurangnya integritas, koordinasi, dan kolaborasi dalam mengelola supply chain, sehingga mengakibatkan persediaan yang tidak efisien. Kelebihan persediaan menyebabkan tambahnya biaya penyimpanan dan perawatan serta modal yang tertanam dalam bentuk persediaan bertambah besar. Sedangkan kekurangan
Persediaan menyebabkan perusalian kekurangan stok harga. Melihat segala konsekuensi yang dilematis dalam mengelola supply chain, maka PTHM harus merencanakan dan mengendalikan supply chain pada tingkat optimal dan mengelola secara efektif sehingga perusahaan mampu menciptakan keseimbangan terbaik antara kecepatan respon dan efisiensi. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan untuk konsep yang dapat mengatur aliran supply chain yang tepat dan akurat, yaitu Supply Chain Management atau SCM. Rumusan masalah. Bagaimana penerapan Supply Chain Management SCM di PTHM saat ini? Apa saja kriteria yang digunakan PTHM untuk memilih pemasok? Apakah kriteria yang digunakan PTHM untuk memilih pemasok sudah efektif? Bagaimana cara menentukan pemasok yang efektif dengan menggunakan metode SCM? Identifikasi kriteria dan subkriteria untuk mengevaluasi pemasok di PTHM. Untuk tujuan dan manfaat penelitian ini, tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kriteria dan subkriteria untuk mengevaluasi pemasok di PTHM. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pelaku usaha terkait industri kerajinan tangan, yang diharapkan dapat memberi rekomendasi upaya perbaikan supply chain bagi perusahaan. Dan penelitian yang akan datang diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti yang tertarik melakukan penelitian tentang SCM. Penelitian, jenis penelitian, dan jenis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat sebagai penelitian evaluatif, yaitu akan mengevaluasi sejauh mana keefektifan supply chain management yang diterapkan di PTHM. Pengevaluasian tersebut akan menghasilkan data primer dan data yang diperoleh akan disajikan secara tabulasi statistik untuk dapat memaknai analisis SCM dengan metode HP di PTHM. Pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode wawancara dengan kelompok terfokus. Adapun narasumber difokuskan pada pemilik dan pengelola PTHM dan karyawan bagian produksi. Teknik analisis data. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Artinya memberikan gambaran pola-pola yang konsisten dalam data sehingga hasilnya dapat dipelajari dan ditafsirkan secara singkat dan penuh makna. Dalam analisis deskriptif, perlu melakukan komparasi hasil penelitian dengan penelitian-penelitian lain yang terkait, serta memaknai hasil penelitian tersebut dengan menggunakan teori dan konsep yang relevan. Dalam penelitian akan ditentukan kriteria dan subkriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan tingkat kepentingan faktor dalam supply chain PHM dengan metode Supply Chain Operation Reference atau SCORE. Selanjutnya dilakukan pemetaan dengan metode AHP, yaitu membuat hierarki dari kriteria dan subkriteria, di mana level pertamanya adalah tujuan, yang diikuti kriteria dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif. Berikut ditampilkan di dalam tabel. Baiklah, saya akan membahas bagian pembahasan. Bobot dari kriteria dan subkriteria perbandingan berpasangan dalam memilih pemasok yang efektif ditujukan seperti pada tabel berikut. Dalam tabel tersebut ada tujuan, ada kriteria, ada subkriteria, dan juga bobot. Kita mulai pembahasan ini, yaitu pembelian pemasok, yaitu kriteria pertama ada logistik, yaitu lamanya waktu pemesanan dan pengiriman barang, fleksibilitas perubahan order, jaminan kondisi barang yang dikirim sesuai dengan permintaan. Nah, bobotnya ini ada 0,252. Kriteria berikutnya yaitu teknologi, yaitu ada kapasitas memilih permintaan dan juga kemampuan pemasok dalam pengembangan produk dan proses, usaha perbaikan produk dan proses, dan kemampuan pemasok apabila nantinya terjadi masalah. Nah, dalam bobot ini
teknologi yaitu ada 0,357. Nah, di kriteria berikutnya yaitu perusahaan, yaitu mempunyai nama baik di bidangnya, yaitu posisi keuangan pemasok dapat menjamin hubungan jangka panjang dan juga keahlian dan compatibility pihak manajemen pemasok. Nah, ini total bobotnya ada 0,202. Ya, yang kriteria yang terakhir yaitu hubungan, yaitu berkaitan dengan fasilitas yang digunakan untuk berhubungan dengan pemasok. Dan juga komitmen pemasok untuk berbagi informasi kepada perusahaan, dan yang terakhir yaitu berkaitan dengan sikap saling percaya antar pemasok dengan perusahaan. Nah, ini total bobotnya ada 0,187. Demikian pembahasan dari saya. Terima kasih. Berdasarkan urutan kriteria dan subkriteria yang memiliki nilai bobot tertinggi ke rendah, nomor 1 adalah teknologi, yaitu mendapat responden sebesar 35,7%. Hal ini karena teknologi berkaitan erat dengan proses pembuatan barang dan produk yang dihasilkan oleh pemasok. Nah, pada diagram di bawah menjelaskan kriteria dari teknologi. Kita masuk ke poin A. Kapasitas memenuhi permintaan mendapat responden sebesar 11,2%. Nah, di poin ini kita mengambil contoh produk PT HM yang sebagian produknya adalah produk dengan siklus pendek. Sehingga PT HM ini mengharapkan kejelasan dan jaminan dari pemasok untuk dapat memenuhi permintaannya. Poin kedua yaitu kemampuan pemasok dalam pengembangan produk dan proses itu mendapat responden sebesar 9,6%. Pada poin ini lebih menitik beratkan pada kualitas bahan baku dari pemasok itu sendiri. Seperti contoh pada PT HM ini sangat membutuhkan bahan baku anyaman yang baik, yaitu anti jamur. Kemudian pada poin C yaitu kemampuan penyelesaian masalah mendapat responden sebesar 8%. Di poin ini adalah kemampuan dari pemasok itu sendiri ketika terjadi kesalahan atau human error pada saat pengiriman atau distribusi ke pemasok. Dan terakhir ada poin D, yaitu usaha perbaikan produk dan proses mendapat responden sebesar 6,7%. Nah, dalam poin ini, pemasok harus ada rules control atau quality control yang baik yang berfungsi untuk dapat mereview dan mempertahankan kualitas. 2. Logistik 0,252 atau 25,2%. Logistik merupakan faktor yang paling penting dalam supply chain. Logistik juga berkaitan erat dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengiriman material oleh pemasok ke perusahaan. Responden memilih kriteria logistik sebagai urutan kedua setelah teknologi, yaitu sebesar 25,2%. Bahan baku yang dibutuhkan di PT HM antara lain adalah kulit imitasi, plastik, eceng gondok, pandan, mendong, dan anyaman serat alam. Semua bahan baku tersebut dipasok oleh beberapa pemasok dari berbagai daerah seperti kulit imitasi dipasok dari Bandung, plastik dipasok dari Surabaya, eceng gondok dipasok dari Kulon Progo dan Ambarawa, mendong dan pandan dipasok dari Kulon Progo, dan anyaman serat alam dipasok dari Pekalongan. Hierarki dari kriteria logistik dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Berawal dari logistik, kemudian lifetime pengiriman, kondisi pengiriman, dan fleksibilitas 0,064. A. Lamanya waktu pemesanan pengiriman barang 0,105 atau 10,5%. Lamanya waktu pemesanan pengiriman barang merupakan faktor terpenting dalam supply chain. Oleh karena itu, menurut responden, lamanya waktu pemesanan dan kecepatan pengiriman barang merupakan faktor terpenting dalam pemilihan pemasok yang efektif. Karena hal tersebut berkaitan erat dengan ketepatan waktu dalam memenuhi permintaan konsumen, serta pelayanan yang diberikan kepada konsumen. B. Kondisi pengiriman 0,082 atau 8,2%. Kondisi pengiriman berkaitan dengan jaminan kondisi barang yang dikirim sesuai dengan permintaan. Menurut responden, pemasok harus memberi jaminan atas kondisi barang yang dikirim sesuai dengan permintaan perusahaan, karena hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan perusahaan terhadap pemasok, sehingga perusahaan dapat menjalin kerjasama dalam jangka waktu yang panjang dengan pemasok. Jaminan yang diberikan pemasok adalah menerima retur atas kiriman yang kurang sesuai pesanan, baik dalam kuantitas maupun kualitas bahan baku yang dipesan. C. Fleksibilitas 0,064 atau 6,4%. Fleksibilitas pemasok dalam memenuhi order perusahaan menjadi pertimbangan dalam memilih pemasok yang efektif. Hal ini berkaitan dengan permintaan konsumen yang tidak menentu. Pemasok harus siap
apabila sewaktu-waktu ada perubahan dalam pemesanan bahan baku. Kesiapan pemasok inilah yang nantinya akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan bahwa perusahaan dapat memenuhi permintaan konsumen secara fleksibel. Dalam pemilihan pemasok, PT HM memperhatikan 3 kriteria utama, yaitu yang pertama lamanya waktu pemesanan pengiriman barang, 2 kondisi pengiriman dan fleksibilitas pemasok. Selain itu, reputasi kekuatan keuangan dan manajemen perusahaan pemasok juga diperhitungkan. Waktu pengiriman yang tepat, kondisi barang yang baik, dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan pesanan menjadi fokus utama yang dalam memilih pemasok yang efektif. Dalam perusahaan 19,7%, semua hal yang berkaitan dengan perusahaan pemasok, seperti reputasi perusahaan pemasok, kekuatan keuangan dan manajemen perusahaan pemasok, merupakan kriteria nomor 3 yang dipilih responden dalam memilih pemasok yang efektif, yaitu sebesar 19,7%. Seperti data yang terlihat di bawah ini, dalam perusahaan 0,197 terdapat kekuatan finansial 0,0703, terdapat juga manajemen 0,068 dan reputasi 0,067. Yang pertama, kekuatan keuangan 7,03%. Kekuatan keuangan sangat penting untuk mempertahankan suatu usaha dan dapat menjamin hubungan kerjasama jangka panjang. Responden memilih subkriteria ini karena perusahaan dikatakan baik jika kondisi keuangan yang baik. Dengan kekuatan keuangan pemasok yang baik, pemasok dapat memenuhi beberapa permintaan dari perusahaan, bahkan memungkinkan pemasok memberikan kelonggaran waktu atau tempo dalam pembayaran. Yang kedua, manajemen perusahaan pemasok 6,8%. Manajemen perusahaan yang diterapkan pemasok sangat mempengaruhi kinerja perusahaan pemasok. Menurut responden, apabila kinerja pemasok tidak bagus, maka akan mengganggu kinerja perusahaan seperti pengirimannya tidak tepat waktu, tidak ada fleksibilitas, jaminan kondisi barang yang dikirim tidak ada. Maka hal tersebut akan mengganggu kinerja perusahaan dan menurunkan kepercayaan perusahaan terhadap pemasok. Yang ketiga, reputasi 6,7%. Reputasi berkaitan dengan nama baik perusahaan. Menurut responden, perlu dipertimbangkan karena pengalaman perusahaan pemasok dalam menyediakan bahan baku sangat penting. Reputasi tersebut akan meyakinkan perusahaan untuk memilih pemasok dan menjamin kerjasama dalam jangka waktu yang panjang. Bahkan pengalaman kerjasama dengan beberapa pemasok kulit imitasi dan anyaman serat alam telah terjalin lebih dari 10 tahun. 4. Hubungan (0,193 atau 19,3%). Hubungan pemasok dengan perusahaan seperti kemudahan berkomunikasi, pengalaman masa lalu merupakan kriteria nomor 4 yang dipilih responden dalam memilih pemasok yang efektif bagi perusahaan, yaitu sebesar 19,3%. Perusahaan menjalin kerjasama dengan pemasok juga atas dasar kepercayaan antar perusahaan. Lanjut, kemudahan komunikasi (0,105 atau 10,5%). Kemudahan berkomunikasi berkaitan dengan fasilitas yang digunakan pemasok dalam berhubungan dengan perusahaan. Kemudian komunikasi ini menjadi faktor penting dalam menjalin hubungan dengan pemasok. Oleh sebab itu, responden memilih kemudahan komunikasi sebagai faktor utama dalam menjalin hubungan yang baik antara perusahaan dengan pemasok. Kemudian, dalam pemesanan bahan baku sudah berbasis data elektronik seperti email. Yang kedua ada kepercayaan 0,079 atau 77,9%. Kepercayaan berkaitan dengan sikap saling percaya antara pemasok dan perusahaan. Kepercayaan dalam menjalin kerjasama menjadi pertimbangan dalam memilih pemasok. Jika perusahaan sudah pernah melakukan kerjasama dengan pemasok, artinya perusahaan sudah mengetahui kemampuan pemasok. Perusahaan tidak perlu mencari pemasok baru yang belum tentu memiliki kemampuan seperti pemasok yang sudah pernah melakukan kerjasama dengan perusahaan. Komitmen berbagi informasi 0,001 atau 1%. Pada umumnya,
pemasok tidak memberi umpan balik kepada perusahaan. Kurang adanya kemauan dari pemasok untuk memberikan informasi ketersediaan material ataupun harga terhadap perusahaan secara tepat pada saat perusahaan melakukan pemesanan bahan baku. Oleh sebab itu, perusahaan tidak menjadikan komitmen pemasok. Berbagi informasi terhadap perusahaan menjadi pertimbangan dalam memilih pemasok yang efektif. Perkenalkan, nama saya Yuliani. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi pada poin kesimpulan. Berdasarkan analisis SCM dengan metode AHP dalam menentukan pemasok yang efektif di PTHM, maka dapat dirangkum beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, kriteria yang menjadi prioritas utama dalam memilih pemasok yang efektif adalah teknologi dengan nilai bobot 35,7%, kemudian logistik dengan bobot nilai 25,2%, kriteria perusahaan 19,7%, dan terakhir hubungan pemasok dengan perusahaan bobotnya adalah 19,3%. Yang kedua, subkriteria yang paling banyak dipilih responden dalam memilih pemasok dari kriteria teknologi adalah kapasitas pemasok dalam memenuhi permintaan dengan bobot 11,3%, kriteria logistik adalah lead time pengiriman dengan bobot nilai 10,5%, kriteria menjadi prioritas dalam kekuatan keuangan pemasok bobotnya adalah 7,03%, kriteria hubungan yang menjadi prioritas dalam kemudahan komunikasi antara pemasok dan perusahaan bobotnya adalah 10,5%. Yang ketiga, berdasarkan dari hasil wawancara, perusahaan menjalin kerjasama dengan pemasok juga berdasarkan kepercayaan antar perusahaan. Nah, berikut adalah beberapa rekomendasi untuk implementasi SCM di PTHM. Pertama, membentuk tim SCM. Tim ini bertugas untuk merumuskan strategi SCM, melakukan analisis dan penilaian pemasok, dan membangun hubungan dengan pemasok. Yang kedua, mengembangkan sistem informasi SCM. Sistem ini digunakan untuk melacak dan memantau kinerja pemasok serta untuk mengelola persediaan bahan baku. Yang ketiga, melakukan pelatihan SCM. Pelatihan ini diberikan kepada semua karyawan yang terlibat dalam proses SCM. Yang keempat, melakukan audit SCM secara berkala. Audit ini dilakukan untuk memastikan bahwa SCM di PTHM berjalan dengan efektif. Terima kasih. Daftar Pustaka Arifin Z 2010. Penerapan metode analytical hierarchy proses AHP untuk menentukan sisa hasil usaha pada koperasi pegawai negeri. Jurnal Informatika Mula Warnan Vol 5 nomor 2 Juli 2010. 2. Johar S. Tanjung H. 2004. Membangun keunggulan kompetitif CPO melalui supply chain management. Studi kasus di PT Eka Dura Indonesia. Astra Argo Lestari Riau, Jurnal Manajemen dan Agribisnis Volume 1 nomor 1 Maret 2004, 20-32. Kuncoro M. 2009. Metode riset untuk bisnis dan ekonomi, bagaimana meneliti dan menulis tesis cetakan 1 edisi revisi, penerbit Erlangga Jakarta. Marioni W. 2011. Analysis of Supply Chain Management with Planning and Raw Material Inventory Control. Input SMES, Special Regional Riau. Bolu Kemojo Mini Miami. Metode EUQ. Undergraduate Program Information System. Gunadarma University. Pratiwi I dan Adrianto P. 2009. Metode Supply Chain Management untuk menganalisis Ballwick Effect guna meningkatkan efektivitas sistem distribusi produk. Jurnal Teknologi Volume 2 nomor 1 Juni 2009 47-52. Pujiawan IP dan Mahendrawati 2010. Supply Chain Management edisi kedua, penerbit Guna Widya Surabaya. Terima kasih.